Kemudian Kan kata lo ininya Dia bangun. otomatis sudah kafanan dong. udah. Jenazahnya bangun. Maksudnya mayatnya bangun. Ya, tuh. Ada di Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ojo Dume. Kembali lagi bersama kita Smart People. Ada gue Didra Ada gue Nanda. dan juga Om Semar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smart People? Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat selalu. Om Sumar sehat hari ini? Alhamdulillah senang sekali. Iya, dan hari ini spesial Enda ya. Oh iya. Kita di suasana yang baru. Ya, kita Di- outdoor ya akhirnya. Ya. Gimana lo sebelum kita lanjut beda banget nggak sih auranya Kayak sejuk sih, enak gitu. Iya, dan Udaranya. ini siang hari ya. Iya. Lumayan juga Apa tuh? panas. Iya, karena kita emang butuh udara-udara kayak gini ya. Benar. Om Sumar ya. Kalau misalnya Hmm. kemarin kita di studio di rumah gitu, sekarang Iya. outdoor, vibe-nya juga beda sih. Tapi beda ya. Beda. Karena bisa dilihat Smart People di belakang kita juga banyak pohon-pohon. Iya. Dan di belakang kita juga ada jalan, dan di sebelah sananya itu ada pohon yang salah satu pohon yang terbesar di daerah sini. Wow. Kita di mana tuh sekarang? Kita di daerah Bogor. Bogor. Iya. Dan gini Smart People, karena kenapa sih kita outdoor? Kenapa sih? Coba Anda. Karena kita hari ini mau ngebahas tentang Tata krama. oh iya, tata Betul krama. sekali. Jadi tata krama ketika kita mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, mungkin tempat-tempat yang bersejarah, Tempat baru, tempat-tempat baru, villa gitu, villa Villa. datang gitu kan. Ya benar-benar banget. Dan kita juga ini berada di villa ya, Iya. Om Semar ya. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang sering banget kita lakukan, nggak sih? Iya. Nah, Tiap bulan Tiap atau bulan. tiap minggu. mungkin memang pas corona agak lebih Jarang. jarang. Cuman ketika kita mendatangi suatu tempat, entah villa, mungkin kantor baru ya Om ya. Kita baru kerja atau Baru pindah lah gitu baru ya, satu tempat. pindahan, itu kan pasti ada tata keramanya. Dan kita di sini coba bahas dari sisi lain aja sih Om dan Smart People. Mungkin dari awal mungkin Om bisa bahas dulu kali ya umumnya gimana sih tata krama. Di tempat-tempat yang emang sudah dikeramatkan atau Iya. emang enggak gitu. Iya. Jadi mungkin sini sebenarnya umum sih ya. Jadi semua Om Semar, aku sambil bakar. boleh. Ya. Rokoknya enak banget kayaknya. Gokil. Lanjut Om. Jadi seperti contohnya hari ini outdoor, kita berada di sebuah villa yang dikelilingi sama pohon yang berumur ratusan tahun. Ratusan tahun. Tinggi-tinggi banget ya. Iya, jadi cuman bedanya adalah ketika kita memasuki rumah ini, Ya. di luar tuh kayak panas gitu suasananya. Begitu masuk sini langsung enak gitu. Ada Jadi iya, jadi salah satunya keramat itu adalah nggak melulu mengenai setan atau jin apa gimana, cuman emang Iya. tempat yang emang jarang dijamah manusia gitu. Iya. Jarang dikunjungi gitu. Jadi emang kita harus punya beberapa hal yang diketahui sebelum memasuki tempat baru lah. Nggak Iya. cuma tempat keramat aja gitu. Iya. tempat-tempat leluhur juga. Iya, tempat misalnya ada makam leluhur, ada Ziarah-ziarah gitu ya. ya ada rumah budaya mungkin. Oke. Nah, ini mungkin gue mau tarik dulu ke belakang nih, Om Semar dan Anda. Mungkin Om Semar juga mengalami dulu. Kenapa ya zaman kita sekolah, pas kita camping tuh ada aja. Iya, itu kayak cerita aku di episode berapa ya? Iya. Pertama deh kalau nggak Ada. salah. Mungkin boleh diulang lagi nggak sih? Yang mana? Mungkin Smart People ada yang nggak tahu. Yang waktu aku dinampakin sama jumping candy. Kayak gini rumput gitu kan. Pakai kemah. Terus ya udah aku pas banget posisinya kayak gini nih. Iya. Aku duduk di dalam kemah. Kayak aku ngeliat Didra gitu. Dan itu Serius. iya jumping candy-nya gitu. Segini, sedekat ini. Iya. Terus. Nah, yang Tapi kan aku bedanya di dalam ya. Iya. Bedanya juga. Dan yang gue pengen tahu, ada nggak sih setelah lo sekarang ini udah di umur segini, itu kan SMP. SD lah. SD lagi kan? Ada nggak sih yang lo lakukan, mungkin sompral apa main gasak gursuk aja? Ada nggak? Kayaknya gue gara-gara ini deh waktu itu. Enggak sih, mungkin karena masih kecil juga ya waktu itu ya. Iya sih, benar. Tapi kalau di umur segini kayaknya lebih tetap sih gue kayak ya udah masuk contoh kecil lah ya, masuk rumah assalamualaikum gitu kan. Ya.
kan kita juga nggak tahu apa ada yang baru atau gimana, nggak ngerti juga. Iya, dan kayak budaya cuci tangan tuh ternyata kayak dibalikin lagi tata keramanya, Om Semar ya. Iya, kayak emang udah budaya dari dulu gitu kan ya. Jadi gara-gara pandemi ini gue merasa sih kayaknya emang semua balik lagi sih ke sesuai kaidah hidup lah ya. Iya. Jadi sempat waktu itu awal-awal corona dunia bahkan langit jadi biru lagi, suasana jadi lebih enak gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang-orang banyak bilang kayak ngeriset lah. Ngeriset. Jadi ngeriset pemikiran dan ngeriset lingkungannya gitu. Iya, dan gue pernah dengar kan katanya di rumah-rumah zaman dulu tuh memang di depan rumah itu ada gentong untuk cuci. Iya, tangan sebelum dari luar kan. Dan emang jujur ya, smart people, gue pun sebelum corona kayak cuman mandi doang tanpa, tapi kan sekarang dari depan kita udah cuci tangan dulu, Cuci kaki, baru ke dalam, baru mandi kan. Jadi kayak lebih concern ke kebersihan, dan ternyata itu ajaran-ajaran leluhur yang udah lama sebenarnya di Indonesia ya. Iya, benar ya Om Semar ya. Benar. Dan kalau ini Om pernah dengar kalau kita ngelewatin makam gitu, harus salam. Itu sepenting itukah? Dan kalau makam tuh emang nggak boleh Makain. harus gini gitu maksudnya. Nah, coba deh Om. Unggah-unggahnya tuh Nah, gimana? karena kita ngomong tata krama nih. Gimana tuh Om? Kita ngomongin ke makam ya. Makam dulu gitu. Ini universal ya makam siapa? Universal. Iya, semuanya. Jadi kalau mengenai salam itu sebenarnya banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk kita memberikan salam lah. Jadi misalnya di agama Om gitu, Islam. Jadi ketika lewat, wahai ahli kubur gitu. Ada. Jadi memang jadi semacam kita menghormati siapapun yang berada di dalam situ. Iya. Jadi kayak emang itu sudah diajarkan sih. Jadi apalagi itu makam leluhur gitu. Leluhur kan keturunan dari kita gitu. Kita hormat yang kepada yang lebih tua gitu. Betul. Jadi memang itu budaya yang harus dilestarikan untuk menghormati leluhur. Iya. Menghormati dengan jiwa manusia yang ada di alam kubur aja kita harus lakuin. Assalamualaikum ya ahli kubur gitu misalnya. Apalagi sama leluhur gitu. Tapi kadang yang suka kesel nggak sih Nda, kayak sekarang tuh ya gara-gara banyak memang konten-konten horor, kuburan malah jadi wisata yang malah sedih, jadi sedih. Wisata cuman kadang itu sompral gitu kayak. Oh iya. Jadi nyali di situ, dikasih tahu di situ ada apa jadi. Iya, terus yang kayak ngetes, terus malah sengaja manggil gitu loh. Iya. Dulu Om Semar pernah ngeliat di salah satu channel YouTube ya. Jadi ada channel sebelah ya? Channel sebelah. Enggak gitu. Jadi mereka mencari kontennya dengan cara yang kurang baik, misalnya memasukkan mustika merah ke dalam makam sehingga dan di dalam makam naik lagi. Mustika merah tuh? Jadi kayak ada buah batu merah gitu, batu merah dimasukin ke dalam tanah. Terus makhluk yang ada di dalamnya itu bangun lagi. Itu jadi benar-benar bangun berwujud. Iya, jadi mereka jenazahnya itu baru berumur 3 hari dan meninggalnya karena kecelakaan. Dimasukin gitu bangun, sampai dia bisa ngomong dan bertanya bahwa kenapa saya dibangunkan gitu. Nah itu kemana? Masuk ke mediasi? Kemudian kan kata lo ininya Ya bangun. otomatis sudah kafanan dong. udah Jenazahnya bangun. Maksudnya mayatnya bangun. bangun. Ada di YouTube. Ada. Cari aja. Boleh ntar dong ada. nanti kita nonton sama-sama ya. Nanti kita ini aja lah. Kalau mau tahu mungkin komen kali ya. Iya. Dan mungkin ntar kita review bareng kali. Ya boleh. Video react ya. Bisa. Video react bisa dong. Bisa. Nah, itu untuk makam seperti itu. Nah, kan kadang ada makam yang kita nggak emang niat ke sana, cuman kayak karena istri gue gitu Om, kadang emang naik mobil kita nggak lewatin, cuma peset Assalamualaikum gitu. Perlu segitunya kah apa ya udah? Sebenarnya kalau menurut Om Semar ya, perlu sih. Karena memang ingatkan bahwa kita pada akhirnya akan balik ke sana sih. Sebenarnya tujuannya itu sih. Ya. Jadi selain budaya, kita memang bahwa kita pada akhirnya akan menuju ke sana. Gitu. Ingetin ya Om. Iya, ingetin. Bener banget. Nah, kalau ini Nda, Apa? yang deket banget sama kita nih, pohon. Pohon deh Om, ya pohon Oke. tuh gimana sih Om gitu? Oke, jadi kalau pohon secara gaib sendiri Ya. Di umur-umur yang tua gitu ratusan tahun sudah pasti ada isinya sih. Jadi semacam penunggunya. Menjagain lah ya. Iya benar. Nah sebenarnya cuman nggak melulu dia mengganggu gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ya
align sama alam semesta aja sih. Jadi misalnya ini, kalau aku lihat di rumah ini yang ada pohon besarnya cuma di rumah ini. Ya. Jadi terlihat kalau misalnya di lingkungan lain di luar sini panas gitu. Begitu masuk ke dalam adem, enak gitu. Terus aku lihat juga binatang-binatang juga udah mulai kayak emang seliweran, iya nyaman gitu. Jadi emang jadi pohon keramat yang di sini nggak cuma menjaga secara gaib, cuma menjaga ekosistem dari binatang-binatang. Secara alamnya juga. Secara alamnya lebih lain. Iya, aku pernah nonton salah satu channel YouTube. Ini mengenai pas pohon ya, aku jadi ingat. Jadi jadi tuh arahnya mungkin tuh pohon mau menuju ke satu tempat, entah itu gunung atau apa, aku lupa gitu. Nah itu setiap orang lewat situ, kalau misalkan emang orang yang niatnya nggak baik, itu dari pohon tuh kayak dia ngelemparin batu. Nah pas ada lah satu konten YouTube yang nanya, bisa nanya ke yang jagain di situ, terus bilang, kenapa kamu nggak suka atau emang jahil? Ternyata dia emang ngasih tahu, jangan deh, mendingan kalau niatnya kayak gitu jangan ke situ gitu. Lo bakalan kenapa-napa. Iya. Jadi emang salah satu penunggunya itu emang tugasnya itu sih. Tugasnya untuk menjaga kekeramatan dari tempat itu. Jadi kalau niatnya kurang baik dia kan mengingatkan gitu. Nah masalahnya pernah ada bilang gitu, jangan dipotong, itu nanti akan mendatangkan bencana. Emang bencana emang iya, cuman bencana ini lebih dilihat dari alaminya sih. Misalnya kita potong nih semua pohonnya, jadi panas, nggak enak, gersang, kupu-kupu sama binatang jadi kehilangan tempatnya gitu. Jadi itu bencana buat dunia kecilnya itu. Apalagi nih kalau kita ngomongin di daerah sini, ini adalah termasuk tengahnya kota Bogor ya. Kota. Di tengah-tengah ini kotanya banget. Jantung kotanya kan dari pohon-pohon besar itu kan, oksigennya kan. Katanya ini juga komplek pertama ya di kota Bogor. Betul sekali. Jadi memang umurnya pun sudah lumayan. Pun begitu pula ekosistemnya ya Om ya. Iya, oleh karena itu memang yang gue suka adalah gue dengar dari yang punya rumah ini, jadi tuh pemerintah sini juga menjaga, jadi nggak sembarangan kita ekosistemnya dijaga dengan kalau kita motong nggak sembarang, harus izin dan ada denda kalau nggak izin dan sebagainya gitu. Itu jadi, dan sejujurnya Om, dari gue pribadi sih kangen banget loh suasana kayak gini. Iya benar ya, sejuk dengan pohon. Karena mau gimana pun juga kita yang hidup di kota, asik kota. Anda sih metropolis banget. Ya, Anda kan kota Jakarta, aku kota Bekasi. Kita tetap butuh suasana kayak gini. Untuk masa sih setahun sekali nggak ada sih ke tempat yang begini. Biar refreshing juga ya. Tapi ini yang menarik dari episode sebelumnya Om. Gue inget banget Om pernah bilang suatu rumah, kita berangkat ke dalam ya nih, ke rumah nih. Ke dalam rumahnya berarti ya. Jadi kan dari makam, pohon, terus kita ke rumah. Nah, suatu rumah akan penghuni rumah tersebut yang di episode lalu itu yang mencerminkan dari pemiliknya. Nah, bagaimana kasusnya kalau rumah itu dulunya penghuninya jelek tapi dijual, dikontrakan, terus ada penghuni baru nih, Nah, pertanyaan bagus Mas Sidra. Terima kasih Didra Rashid. Jadi memang aku kasih contoh kasus aja ya. Contoh kasus dong. Jadi pernah ada di Puncak gitu. Aku pernah datang ke villa menyewakan, ada villa disewakan gitu di daerah Puncak. Aku masuk ke sana, yang aku lihat pertama kali ini rumah energi kurang bagus. Jadi ternyata di sana banyak melakukan zina, bahkan terakhir ada pembunuhan di sana. Cuman aku nggak bilang sama teman-teman yang ikutan nginep waktu itu. Cuman aku cukup tahu. Cuman buat yang belum tahu, misalnya belum tahu cerita itu rumah gimana, cukup dengan ketika memasuki rumah kita baca doa menurut kepercayaan agama masing-masing, dan setiap memasuki kamar baru, ruangan baru itu lebih baik kita harus mengucapkan semacam repetisi. Kalau di agama saya dibilang zikir. Jadi repetisi doa bahwa semua akan baik-baik saja. Sebarkan energi positif itu ke dalam seluruh ruangan baru itu. Karena sebenarnya ketika kita tabrakan sama energi negatif itu kerasa kok. Jadi kerasa kayak gini, kerasa kayak sesek, tiba-tiba seakan-akan kok banyak ya, kayak udara tuh tipis gitu. Kayak pengap banget sih pengap. gitu. Padahal nih
puncak Puncak, tinggi Bogor gitu, tinggi, dingin. iya, iya. Emang kenapa pengap ya Hmm. gitu. Apa udara tuh nggak lega gitu maksudnya. Ya itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri kalau energi itu kurang baik di rumah itu. Hmm. Nah, caranya dengan itu Jadi repetisi. tata keramanya tadi ya. Hmm. Nah, repetisi, salam-salam. Jadi semua kan energi positif. Kita di situ niatnya nggak berbuat yang jahat gitu. Ya. Ajak ngomong sebentar aja gitu. Kalau pengennya sih. Gitu. Misi-misian numpang Iya, gitu. Misi-misi. Lo Cuma pernah mau ini kok gitu kali ya. Iya, iya. mau liburan atau refreshing Iya. gitu. Kalau Nanda sendiri punya nggak sih pengalaman yang di rumah? Kita ngomongin rumah dulu nih. Kenapa? Datang terus kayak kok hawalnya nggak enak. Mungkin ada villa mungkin. Terus di villa terus lo ada feeling nggak enak. Oh, Kan kalau villa, bener kan? kalau villa gue ada. Gimana? Oh, sama sih sama Om sama daerah puncak juga. Hmm? Itu jadi gimana ya? Bisa tuh pas tempat- ya. Kita banyak puncak kita di Bogor. Lanjut. Itu tuh tempatnya tuh sebenarnya enak sih. Iya. Cuman pas udah mau masuk villanya itu tuh kayak Keep your eyes on the stars and the feet on the ground. Noto penuri pemudi Noto lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me Aja, do me